Sejarah singkat dan tujuan pembentukan DOB Garut Utara. Paguyuban Masyarakat Garut Utara atau PM Gatra merupakan lembaga yang terdiri dari para tokoh dan elemen masyarakat yang menggagas serta mendorong dan terus berjuang terlaksananya pembentukan pemerintahan Kabupaten Garut Utara secara konstitusional. Langkah PM Gatra mendapat banyak apresiasi dari berbagai tokoh penting di Indonesia. Pasalnya, para tokoh yang berjuang untuk mendirikan Kabupaten Garut Utara tersebut melakukan semua tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya kami untuk mewujudkan pemekaran dari Kabupaten Garut sesuai dengan aturan yang berlaku. Di berbagai provinsi di negara Indonesia, pemekaran itu memberikan banyak dampak positif terhadap berbagai sektor pembangunan. Demikian disampaikan Ketua PM Gatra, Haji Radian Khalil Aksan Umarzain kepada majalah Logika. Awal berdirinya PM Gatra bertujuan sebagai wadah aspirasi masyarakat Garut Utara terkait dengan aspirasi pemekaran Kabupaten Limbangan atau Garut Utara dengan Ruh Limbangan Ngadaun Ngora. Saat itu, ada gagasan yang luar biasa dari kepala desa di Garut Utara yang dimotori Pak Cecep Kohar almarhum, UU Amrullah dan beberapa kepala desa di wilayah Garut Utara. Ada kesadaran bahwa Garut harus berubah dari bidang penataan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang awalnya dirasa ada ketimpangan dari berbagai sektor. Itu yang mendorong kepala desa untuk menggagas adanya pemekaran dan pemisahan wilayah Kabupaten Garut Utara dari Kabupaten Garut. Tokoh yang humoris namun selalu menyelipkan pesan moral tersebut mengatakan, terjadinya deklarasi PM Gatra didukung kaum ulama, pesantren, wartawan, pegiat sosial, aktivis, dan elemen masyarakat lainnya. PM Gatra dideklarasikan akhir tahun 2019 lalu di Komplek Pemakaman Cipancar Wijaya Kusuma sebagai tonggak ketokohan leluhur Limbangan sekaligus pucuk politik di masa lalu. Prabu Wijaya Kusuma sebagai tokoh penyebar Islam di Priangan dan sebagai tokoh politik yang berkuasa saat itu. Sejak masa keprabuan sampai masa kedalaman, keadipatian dan bahkan bupati, di mana saat itu Limbangan sebagai pusat pemerintahan dan pada zaman Belanda pusat pemerintahan dipindahkan ke Garut. Sehingga perlu diketahui oleh generasi bangsa bahwa pusat pemerintahan Garut itu awalnya di Limbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung. Kebetulan hari ini nih kita lagi investigasi ke Bandung dan alhamdulillah Pak Haji berkenan kita datangi nih untuk meningkatkan tali silaturahim. Jadi Pak Haji, saya sebagai orang Garut cukup bangga dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Haji. Tapi banyak juga masyarakat yang katakanlah generasi muda tidak tahu banyak tentang apa itu PM Gatra dan bagaimana sejarahnya. Namun menurut kita sebagai media ini sangat harus disosialisasikan agar mereka tahu apa arti sebuah perjuangan. PM Gatra sampai hari ini bisa eksis, bisa dikenal oleh masyarakat dan memang sudah berada di ruang hati masyarakat. Barangkali Pak Haji bisa menjelaskan nih bagaimana berdirinya PM Gatra tahun berapa dan apa mungkin tujuan dan maksudnya Pak. Baik, Sampurasun. Assalamualaikum buat semua wargi khususnya di Garut Utara, Garut dan sadayana. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bersosialisasi lewat media berkat kebaikan para wartawan yang selama ini kami rajut kerjasama dan silaturahminya dengan baik. Terima kasih Pak Asep. Baik, saya awali dengan
awal daripada PM Gatra itu berdiri, singkatan dari Paguyuban Masyarakat Garut Utara. Paguyuban Masyarakat Garut Utara ini didirikan dengan tujuan sebagai wadah aspirasi masyarakat Garut Utara yang pada awalnya terkait dengan aspirasi pemekaran Kabupaten Limbangan atau Garut Utara dengan Ruh Limbangan Ngadaung Ngora, di mana pada saat itu ada gagasan yang luar biasa dari para kepala desa di Garut Utara yang dimotori oleh dulu Pak Sesep Kohar almarhum, Pak Amrullah dan kawan-kawan, Pak Idit dan para mantan kepala desa yang sekarang, di mana ada satu kesadaran bahwa Garut harus berubah dari secara tata kelola pemerintahan dan penataan daerah, di mana saat itu ada terasa ketimpangan, ketidakadilan secara ekonomi dan secara keamanan dan sebagainya. Itu yang mendorong para kepala desa untuk menggagas adanya pemekaran, artinya pemisahan wilayah Kabupaten Limbangan atau Kabupaten Garut Utara dari Garut yang sekarang. Maka terjadilah deklarasi yang didukung oleh para ulama, kaum pesantren, juga para wartawan, juga para penggiat sosial, aktivis, dan seluruh masyarakat. Saat itu deklarasi di 2011 akhir di komplek pemakaman Sunan Cipacat Prabu Wijaya Kusuma sebagai tonggak ketokohan leluhur Limbangan yang memang pucuk politik dan segalanya ada di Prabu Wijaya Kusuma sebagai tokoh penyiar Islam di Priangan Timur, Priangan, dan sebagai tokoh politik yang berkuasa pada saat itu dari masa keprabuan sampai ke masa kedalaman keadipatian di Limbangan, sampai ke kedalaman Limbangan dan bupati, ya kan? Dimana pada saat itu Limbangan sebagai pusat kekuasaan pemerintahan, dan di zaman Belanda dipindahkan ke Garut, ya kan? Jadi dulunya bahwa Garut itu Limbangan. Nah, berdasarkan sejarah itulah kan gitu, ini sebagai pijakan sejarah daripada gagasan para kepala desa ini tadi mendapatkan sambutan yang sangat positif. Antusiasnya bagus ya. Dari tokoh-tokoh Limbangan, bagaimana Limbangan mengembalikan kehormatan dan kejayaannya menjadikan kembali sebagai pusat kekuasaan pemerintah kabupaten. Alhamdulillah deklarasi dihadiri dengan jumlah banyak 5.000 lah. Saat itu sampai 5.000 orang, Pak. Sampai 5.000 orang. 2011 akhir, dan berlanjut daripada itu setelah deklarasi ini juga terus, karena memang yang penggagas ini bukan, tidak ada pejabat tinggi dan tidak ada memang mungkin yang paham bagaimana caranya memperjuangkan pemekaran. Pada akhirnya saat itu pada bingung seperti apa ini diperjuangkannya kan gitu, mekanisme politiknya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Ini kan terjadi satu dialog, diskusi yang panjang, musyawarah ya, musyawarah, sementara ketua-ketuanya sudah ditentukan, tapi kerjanya mau seperti apa belum ada, karena yang penggagas ini kan bukan orang politik, bukan orang organisasi, yang murni ya kepala desa ya, para ajengan, para kiai, ya masyarakat, kan gitu. Tokoh Yang setempat tidak paham bagaimana berorganisasi. Oke. Akhirnya dibikin mau presidium atau mau komite.
Dan situ terjadilah satu kompromi di antara para pemakarsa BOB Kabupaten Garut Utara ini dengan membentuk tim perumus. Hasil dari rumusan itu maka keluarlah satu ide gagasan penting memutuskan didirikannya PM Gatra. Paguyuban masyarakat Garut Utara yang berbadan hukum, berlegal formal, karena kami menyadari bahwa jangan sampai bahwa pemekaran ini dianggap makar. Maka PM Gatra inilah yang berbadan hukum, karena ini adalah perjuangan yang konstitusional, maka harus melalui wadah yang memiliki legal formal yang jelas. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kita mengajunya kena peraturan. Karena kami kalau hanya panitia tidak jelas perizinannya, badan hukumnya, kami takut juga dianggap makar. Betul. Menjadi organisasi yang nggak jelas ya. Jadi PM Gatra ini sebagai payung hukumnya daripada perjuangan DOB Garut Utara. Betul. Landasan dan dasar hukumnya jelas. Sehingga kedepannya pun ya mudah-mudahan menjadi jelas Pak Haji. Alhamdulillah dengan adanya PM Gatra semua mengikuti alurnya, artinya perjuangan ini on the track. On the track, jadi yang tadinya emosional karena kecemburuan sosial dan segala macam, karena merasa termarginalkan kan gitu, pada akhirnya itu terhapuskan itu dengan satu kesadaran bahwa sebaiknya PM Gatra ini, alasan pemekaran ini demi pertumbuhan ekonomi Garut Utara, di mana alasannya bahwa pemekaran ini maksud dan tujuan mulianya adalah satu, untuk percepatan pelayanan publik, dua, pemerataan pembangunan, dan ketiga, adanya peningkatan taraf ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Jadi kami menggali daripada itu. Ya pada akhirnya ketemulah alasan-alasannya bahwa betapa luar biasanya Garut Utara ini memiliki harta yang berlimpah dengan letak posisi geografis yang sangat strategis, terletak di pusernya Jawa Barat bagian timur, dan di sekitar kabupaten-kabupaten Sumedang, Tasik, Garut sendiri, dan Bandung, di mana ini sangat letaknya strategis, dari mulai Limbangan, Banyuresmi, Kadungora, Malangbo. Ini letak-letak yang sangat strategis yang punya nilai jual, dan sebagai wilayah yang layak untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik. Nah inilah yang menjadi optimisme kami, bahwa ada keyakinan bahwa Garut Utara ini layak menjadi daerah otonomi baru, kan gitu, menjadi kabupaten yang mandiri, karena berdasarkan potensi itu. Dan seiring dengan waktu 2012 kami menyampaikan aspirasi ke DPRD, dan selanjutnya terus menggali potensi, maka kami memeta bahwa Garut Utara ini punya potensi yang luar biasa. Pertama, Garut Utara merupakan kawasan wisata ya, yang berkelas nasional, juga bisa berkelas internasional apabila kita kelola. Karena di Garut Utara ini tidak setiap sudut Garut Utara adalah kawasan wisata. Jadi di situ ada objek-objek wisata, dari mulai Limbangan, mulai Selawi, Malangbong, Kersamana, Kerang Tengah, Sukawoni, Leles, apalagi Banyuresmi, Cibiu, semua adalah dipenuhi dengan objek-objek wisata yang punya nilai jual. Punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi ketika orang datang ke Garut Utara tidak hanya ke satu objek wisata. Beda dengan ke Garut, ke Cipanah aja, stay di Cipanah. Tapi kalau ke Garut Utara, itu bisa menjadikan paket wisata. Seperti Bali.
banyak pilihan ya. Iya, banyak pilihan. Kenapa Bali jadi kawasan wisata? Karena objek-objeknya banyak. Oke. Itulah yang menjadi dasar bahwa Garut Utara layak menjadi wilayah yang bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata yang berkelas nasional atau internasional apabila kita kelola. Oke. Yang kedua, potensi yang luar biasa adalah letak strategis wilayah cakupan Garut Utara. Ini 12 kecamatan lah taruh. Ini punya satu nilai jual terhadap investor swasta. Bisa menarik investasi ya? Bisa menarik investasi. Karena apa? Letak posisi Garut Utara, wilayah Garut Utara semua wilayah aman dari bencana. Ya kan? Datang banjir, sungai-sungainya masih normal. Ya kan? Datang angin, gunung-gunungnya masih kokoh. Dan batu-batuan yang kita pijat juga masih stabil ya? Stabil, kan tidak ada wilayah yang labil ya. Longsor atau apa ya. Ya paling minimal lah. Itu adalah posisi nilai jual yang bisa punya posisi tawar mahal ke pihak investor. Karena siapa yang mau invest di tempat yang rawan bencana? Semua pasti pilih tempat yang aman. Dan itu Garut Utara. Oke. Nah, itu Garut Utara. Potensinya luar biasa, jalurnya strategis dan aman bencana. Betul. Jadi industri ini bukan hanya industri pabrik, industri pertanian, industri pariwisata, misalkan hotel atau apa, industri objek wisata, industri perdagangan, UMKM, semua kegiatan-kegiatan usaha, insya Allah bisa aman di Garut Utara. Oke, jadi semuanya serba ada ya? Serba ada. Dan selain itu juga akses Garut Utara ke wilayah daerah lain, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke mana saja, aksesnya mudah. Karena infrastruktur di Garut Utara sudah baik, sudah jalan nasional ada, kereta api ada. Nanti sebentar lagi peti kemas juga dari Gedebage pindah ke Garut Utara. Pembangunan yang tidak tertampung di Bandung atau sebentar lagi Sumedang atau apa akan semua juga bergeser ke Garut Utara. Ya kan? Betul. Jadi Garut Utara sebagai kawasan investasi aman dan kawasan wisata juga poros daerah pusat kegiatan usaha, lintas dagang dan lintas jasa yang berdampak terhadap kabupaten-kabupaten lain. Maka pemerintah pusat bisa menganggap bahwa Garut Utara sebagai wilayah yang sangat layak dikembangkan untuk berdampak positif terhadap daerah-daerah lain. Memiliki peluang sangat besar ya? Sangat besar. Terus yang ketiga, kita punya sumber daya alam luar biasa. Oke. Ya kan? Panas bumi lah taruh. Besar kan Utara. Bisa mencukupi Jawa Bali. Apa ini nggak hebat? Oke. Panas bumi. Di mana itu panas bumi? Nah, daerah Karangtengah, Tika, Sukabumi, objek wisata yang menjadi ikonnya Banyuresmi, dengan ikon Bagendir sebagai ikon wisata Jawa Barat berkelas Asia. Ini kan program gubernur begitu. Betul. Dan Banyuresmi juga sendiri menjadi kawasan yang strategis, wajah terasnya Garut Utara yang segera ya ini di mana kan jalur tol semua exitnya lewat Banyuresmi. Interchange katanya ada di sana ya nanti. Itu mukanya. Oh mukanya. Muka ya seperti Pasteurnya lah. Kan gitu atau Cileunyi lah gitu kan. Iya. Tapi yang paling hebat lagi nanti Malambong ya. Malambong sebagai interchange perlintasan orang dari seluruh kabupaten ya di Jawa Barat. Mau ke Majalengka, mau ke Sumedang, mau ke selatan, mau ke timur, mau ke mana itu semua harus wajib melalui Malambong. Jadi akses jalan itu menuju Malambong ada ya Pak ya? Harus ada. Harus ada. Kalau Malambong dibiayai dengan benar, Malambong akan menjadi metro. Oh. Kota metronya. Kayaknya baru dengar nih Kak. Keren nih. Nah ini kan bagaimana saya sekarang
melihat betapa hebatnya kalau Garut Utara apabila kita memiliki makro desain penataan daerah dengan benar, baik penataan untuk kawasan investasi industri maupun penataan kawasan wisata maupun kawasan ekonomi, ya kan, perdagangan atau segala macam, semua ditata dengan baik sehingga kecamatan-kecamatan yang menjadi bagian daripada desain mikronya sampai ke tingkat desa ini benar penataannya. Jadi sayanglah kalau sampai Garut Utara tidak dikelola dengan baik, karena Garut Utara ini harapan besar. Bagaimana wilayah ini bisa dikembangkan menjadi wilayah yang bernilai dan sangat dan terbaik, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi saya harapkan kabupaten terhebat di Indonesia. Jadi memang Garut Utara itu punya potensi dari berbagai arah ya, arah industri, pertanian, pariwisata, dan yang lainnya memang sudah komplit Pak ya. Sejarahnya begitu, ketika tanah ini, ya kan, di situ hidup orang-orang soleh, ya kan, seperti di Mekah hidupnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, Madinah, ya kan, betul, penuh keberkahan ya, tempat-tempat yang disinggahi dan di sana pernah hidup orang-orang yang saleh, pasti tanah itu istimewa, hebat. Di Garut Utara ada berapa ribu para aulia, para guru, para ulama, orang-orang hebat, orang-orang pilihan, tokoh-tokoh besar ya, tokoh-tokoh besar, ya kan, Prabu Sunan Remo, Sunan Wijaya Kusuma, Dalam Cinunu, Said Arif Muhammad, di Cangkuang, belum lagi di Lubih Goong, belum lagi Cibiuk, Syekh Jafar Sodi, itu orang-orang soleh, di mana itu memberikan keberkahan terhadap tempat ini, yakin bahwa tempat ini akan hebat, akan itibar dengan keberkahan para alim-alim ulama, para aulia yang soleh. Jadi secara religi pun daerah ini memiliki potensi yang luar biasa. Potensi yang luar biasa dari sisi kesejarahan, posisi sejarah politik dan sejarah yang lainnya tentang syiar dakwah, posisi Garut Utara ini punya peran penting. Tentang penyebaran Islam. Dari sisi politik punya adalah kekuasaan masa lalu yang punya posisi politik yang tinggi di Jawa, di Tatar Pak Sunda ya, Galuh dan Pajajaran. Dan sisi peradaban, Limangan itu peradabannya bukan peradaban masa masuk Islam, tapi peradaban ini sudah ada di pra-Masehi. Pra-Masehi. Ini kan hal yang sangat bernilai. Saat ini perkembangan Garut Utara, DOB Garut Utara sudah mengemuka di media bahwa ada sambutan baik dari pemerintah Jawa Barat dan pemerintah pusat. Yang kami dengar seperti itu, dan itu tidak terlepas dari peranan Pak Haji sebagai tokoh masyarakat setempat. Nah Pak Haji, langkah apa sih yang dilakukan terhadap pemerintah sehingga bisa nyambung, bisa nyinkron gitu Pak? Ya. Ini kan hanya itulah takdir Allah kan gitu, makanya kita harus sabar berjuang. Perjuangan juga bukan berhasilnya bukan tidak semata-mata karena keinginan kita gitu kan, tapi ada hal lain yang memang turut campurnya kekuasaan Allah aja dan kemurahan Allah. Pada saat kami lelah gitu kan, saya bolak-balik dengan para anggota dewan, dengan bupati, berganti-ganti bupati, tidak pernah ada kepastian, malah cenderung kami dimarginalkan, lebih dipentingkan Garut Selatan. Tetapi kami terus sabar saja karena memang kita sudah komit tidak emosional, karena bukan kepentingan untuk mencari jabatan gitu ya, tapi benar-benar untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat dan masa depan Garut Utara. Ya, alhamdulillah kan gitu. Di sini muncul satu terobosan luar biasa dari Gubernur Jawa Barat, Pak RK Ridwan Kamil, di mana saya juga hadir di saat saya telah terima jabatan, di mana ada satu statement beliau bahwa yang paling berat memimpin Jawa Barat itu adalah dengan masalah fiskal atau anggaran pusat yang tidak ada yang timpang apabila dibandingkan dengan provinsi lain. Tidak seimbang ya? Tidak seimbang. Jadi Jawa Barat jangan harap bisa mengejar kemajuan Jawa Timur atau Jawa Tengah.
yang luas wilayahnya lebih kecil daripada Jawa Barat, penduduknya lebih sedikit, sementara jumlah kota dan kabupatennya lebih banyak. Oke. Kan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. 30 juta penduduk dengan jumlah kabupatennya lebih dari di atas 30 sampai 37, sementara Jawa Barat 27. Sementara anggaran pusat yang masuk ke Jawa Barat bukan dihitung dari jumlah penduduk atau jumlah luas wilayah, tapi jumlah kota dan kabupaten. Belum lagi masalah jumlah desa, ya kan? Di sana udah 7.000 sampai mendekati 8.000. Jawa Barat masih 5.000. Kalau diselisih-selisih itu berapa triliun? Betul. Bagaimana tidak seimbangnya kita membangun Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Barat dengan selisih 30 triliun. Oke. Ya kan? Betul. Nah ini yang menjadi ini Pak Gubernur, sehingga Pak Gubernur membutuhkan sekali adanya pemekaran kota dan kabupaten di Jawa Barat setidak-tidaknya 13 penambahan. 13 kabupaten kota. Jadi ada 13 penambahannya, intinya ada penambahan 13 kewenangan dan adanya penambahan keuangan untuk 13 kota dan kabupaten. Nah ini kita akan bisa sama-sama nih fair nih. Siapa yang paling hebat nih, Jawa Barat atau Jawa Timur atau belum lagi adanya ketidakadilan, keamanan, ekonomi dan sebagainya. Taruhlah di luar sana provinsi lain ke 1 juta orang sudah dipimpin oleh Kapolda ya, satu provinsi. Sementara di Jawa Barat, Garut saja yang 3 juta penduduk masih sama Kapolres. Bagaimana itu keamanannya bisa benar? Kan gitu. Jadi banyak hal yang tidak kita ketahui ya. Keadilan, keamanan, politik, kan gitu. Politik Garut 3 juta penduduk, ini kan kedaulatan ada masalah jabatan politiknya cuma diatur 50 anggota dewan. Betul. Ya kan di provinsi lain 1 juta penduduk berapa ratus anggota dewan. Jadi sisi politik pun kita tidak adil, ekonomi tidak adil. Kan gitu. Banyak ketimpangan ya. Ketimpangan akibat kita dilelet. Oke. Nah, jadi kalau masalah pemekaran ini di luar Jawa ini seperti rebutan emas. Orang mau mekar karena tahu manfaatnya pemekaran. Jawa Timur saja sudah banyak sekarang sudah mengajukan pemekaran lagi karena ngerti apa artinya keuntungan pemekaran. Sementara Jawa Barat ini masyarakat dianggapnya masih banyak yang memekarkan itu makar, mau bisa, bukan pengembangan. Mekar kan pengembangan. Betul. Mekar ini pengembangan. Dianggapnya pemekaran itu makar, sehingga kita juga kesulitan untuk berbicara dengan kepala desa BPD yang tidak gaul. Capek juga. Kekurangan pemahaman itu ya. Dianggapnya kita mau merebut wilayah, padahal kita mau mengadakan satu mengembangkan wilayah dengan tata cara penataan daerah sesuai dengan undang-undang penataan daerah. Betul. Nah, itu sesuai dengan konstitusi ya. Dasar daripada itu, alhamdulillah juga ditangkap apa yang menjadi kegalauan Pak Ridwan Kamil ini oleh Pak Bupati Garut. Akhirnya kita ketemu, sepakat kan, kita konversi pers dengan Pak Bupati kan gitu. Kata Pak Bupati pada saat itu gimana Garut Selatan udah dibikin perda, nah ya kan kita sekarang undang-undangnya tidak usah ada perda, RPJMD udah ada, kita butuh hanya persetujuan DPRD dan Bupati, nggak usah ada perda di daerah, perda itu di tingkat provinsi itu yang mengusulkan. Akhirnya Pak Bupati welcome, alhamdulillah, senang. Ayo kan kita jalan kan gitu, mari kita kerja untuk masyarakat, memekarkan Garut supaya cepat-cepat nih, jangan sampai ketinggalan kabupaten lain lagi. Betul. Ya kan, mana aja, mau Garut Selatan, mau Garut Utara, yang penting kita kerjakan. Nah, itulah pertolongan Allah, ya kan, sehingga sekarang ini alhamdulillah kami sangat sinergi sekali dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernur dan masyarakat pada umumnya di Garut. Mungkin ada sebagian lah kecamatan yang belum update gitu ya tentang pemekaran. Ya kita juga maafin aja, jadi nggak ada masalah sih, nggak ada masalah karena di
Jadi tidak boleh ada unsur paksaan karena dasarnya aspirasi. Nah, tetapi tidak boleh juga ada penjagalan karena ini perjuangan konstitusi. Betul. Kan gitu, nggak boleh ada penjagalan karena kami udah order track sesuai dengan aturan. Apabila terjadi penjagalan di tingkat bawah, ya itu bisa berakibat lain karena perjuangan kami ini konstitusional. Bisa berdampak negatif ya? Berdampak hukum. Berdampak hukum. Tetapi kita nggak mau lah jadi masalah karena ngapain kita cari masalah? Toh kita juga untuk pemekaran ini niatnya juga mau menyelesaikan masalah, mengatasi masalah, dan niatnya juga adalah untuk menjadi solusi jalan keluar bagaimana Garut ini berubah kan gitu dengan solusi pemekaran ini menuju kesejahteraan masyarakat secara luas, seluruh masyarakat Garut dengan tercapainya teroptimalkannya tata kelola pemerintahan dan tata kelola kemasyarakatan yang mampu secara benar dan baik bagaimana pemerintah ini bisa menggali dan mengolah potensi-potensi yang dimiliki oleh Garut Utara, Garut Selatan, dan Garut Tengah dengan adanya dulu dikelola oleh satu bupati, masa dengan 3 bupati tidak berubah, terus dulu 50 anggota dewan, nanti kalau udah jadi 3 kabupaten jadi 150 anggota dewan. Dulu sekarang jadi 1 APBD, ke depan dengan terbaginya 3 menjadi 3 APBD. Betul. Berarti kan penambahan uang. Betul. Ada pemasukan yang lebih besar. Dulu sama keamanan misalkan oleh hanya 1 Kapolres, masa 3 Kapolres tidak mampu mengamankan Garut. Betul. Ya, kemarin saya kecolongan di rumah, padahal jelas orangnya masuk, nggak bisa dapat, nggak bisa, polisi tidak mampu untuk menangkap. Karena apa? Ya kan, perangkat keamanan yang lemah. Nah ini juga satu masalah. Jadi persoalan juga itu ya? Jadi persoalan juga, kan gitu. Jadi intinya bahwa masalah pemekaran, apa sih ruginya pemekaran? Nggak ada ruginya kok. Dengan pemekaran memiliki dampak positif ke berbagai sektor. Ruginya apa? Pemekaran ini, ibu kota punya, rumah sakit ada, ya kan? Perguruan tinggi ada, terminal ada, semua dibangun. Semua sarana dan prasarana pasti ada. Potensi daerah sampai desa tergali. Terus apa sih ruginya? Kan gitu. Kalaupun gagal, bahwa tidak akan disisihkan, diusir atau tidak ini. Kalaupun pemekaran ini gagal akan dikembalikan ke Kabupaten Induk. Jadi nggak ada ruginya, malah untungnya yang banyak. Betul. Bahkan Jawa Barat dari mulai Bogor, Bandung sampai Pangandaran itu pemekaran terbaik se Indonesia. Tidak ada yang gagal. Semua menunjukkan Jawa Barat ini semuanya adalah berpotensi pertumbuhan ekonomi bernilai tinggi apabila dikelola. Beda dengan luar pulau. Jadi Jawa Barat ini udah daerah yang sangat dinamis. Subur makmur ya, Allah Jinawi. Tinggal dikelola. Mungkin yang lain. Siap, Pak Haji. Tidak akan ada akhir kalau tidak ada mula. Ya, dimulai dari keberangkatan tadi, pembentukan DOB Garut Utara itu dari PM Gatra yang kita tahu ya. Nah, akhir tadi pernah kita ngobrol sebelum berbincang, tujuan akhirnya adalah makmur ya, sejahtera dan makmur. Mulia dan makmur. Mulia dan makmur. Filosofi itu dari mana Pak Haji? Insya Allah lah nanti setelah paripurna saya akan membuat logo untuk Garut Utara ya, dan tetap Limangan, Ngandang Nora, Garut Utara, mulia dan makmur. Mulia dan makmur. Nah, itu saya mendapatkan apresiasi atas perjuangan saya dari negara Cina, negara Saudi, kan gitu, negara tetangga, karena alhamdulillah saya orangnya gaul. Ada doa juga tertulis di situ, dikirim dari Dinas Dicing untuk Garut Utara ini harus mulia dan makmur. Mulia dan makmur. Artinya mulia itu bermartabat, punya harga diri, punya karakter, SDM-nya juga hebat-hebat, punya kemampuan. Nah dari modal itulah menjadi makmur. Punya moralitas yang baik. Maka itulah yang membuat Garut Utara ini menjadi makmur sesuai dengan apa yang menjadi konsep ya kan negeri yang kita cita-citakan ya. Baldatun thayyibatun warahun ghafur, subur, rakyat makmur dalam lindungan Allah,
dengan 4 pilar. 1, warisatul ulama, warisatul anbiya, artinya ulama-ulama yang berilmu, yang bermanfaat di kaumnya. Terus pemimpin yang adil, kan gitu. Pemimpin yang adil artinya yang mengerti tentang hak-hak orang lain, hak masyarakat, hak dirinya, dan hak terhadap Allah, kan gitu. Yang adil kan yang ngerti hak. Betul. Dan yang ketiga adalah agniya, yang dermawan, artinya para pengusaha, orang kaya yang betul-betul berhati dermawan, Punya kepedulian terhadap masyarakat miskin. masyarakat miskin. Dan yang ketiga adalah kaum fuqaha, kaum fakir yang membutuhkan Allah, pertolongan Allah dengan kefakirannya karena butuh dengan pertolongan Allah, maka dia setiap hari, setiap saat berdoa kepada Allah untuk kemajuan Garut Utara. Oke. Pak Haji, agar semua berjalan lancar sesuai dengan harapan, sepertinya kan doa itu dibutuhkan ya. Kira-kira nih Pak Haji, ada pesan nggak untuk masyarakat atau permintaan ke masyarakat nih tentang doa atau apalah agar DOB Garut Utara itu segera terlaksana? Ya, saya mau pesan dari mulai sekarang bahwa persiapkanlah Garut Utara ini tadi dengan atas dasar didirikannya Garut Utara itu dengan ilmu dan takwa. Karena bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa mengelola tanpa ilmu, baik ilmu agama, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Karena kita ini bukan orang yang pintar kan, tapi kita, Allah telah memberikan ilmu kan di muka bumi ini, dan ilmu-ilmu itu yang akan insya Allah akan menjadikan dasar bagaimana membangun Garut Utara. Dan ketiga adalah takwa, karena bahwa alam raya ini Allah peruntukkan bagi yang bertakwa. Jadi Garut Utara kami dirikan untuk yang bertakwa, didirikan oleh orang-orang soleh. Berapapun jumlahnya orang yang bertakwa, itulah yang kami berikan buat para yang takwa. Yang tidak bertakwa bagaimana? Boleh hidup di Garut Utara, bolehlah. Tapi ulah ngalindi anu takwa. Seperti di imah, kucing ulah ngalindi kemuga imah. Di mana anu takwa kali ini kiamat ya. Hancur ya Garut Utara. Garut Utara harus tetap terjaga dengan orang-orang yang bertakwa, yang berdoa kepada Allah, yang fakir, yang butuh terhadap pertolongan Allah. Dan Garut Utara tetap harus memiliki agniya, orang-orang kaya yang dermawan, yang ada kepedulian sosial, yang mau membangun Garut Utara sebagai daerah yang maju, daerah yang nyaman. Dan pemimpin-pemimpin Garut Utara harus pilihan adalah SDM hebat. Dan kita mau kita dipimpin oleh orang-orang bodoh dan dihancur. Yang memimpin Garut Utara harus orang-orang hebat. Harus orang-orang kan gitu. Betapa Jepang tidak punya apa-apa, tapi bisa hebat. Bukan karena masalah wilayahnya Jepang, apalagi di Go. Itu karena orang SDM-nya hebat-hebat. Garut Utara kita punya segalanya, tinggal SDM-nya yang hebat yang mengelola. Tinggal ada kemauan ya Pak? Tinggal ada kemauan, akan seperti apa? Hebatnya Garut Utara. Dan yang paling penting, Garut Utara jangan sampai tidak ada ulama penerus para nabi. Karena inilah yang menjadi sebenarnya kekokohan, kekuatan daripada ngadegna Kabupaten Garut Utara kan gitu, dan yang dimbangan ngadaun orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.